sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerjaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku, tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mendengarkan kabar duka ini, kehilangan saudara, kehilangan rekan, kehilangan sahabat, kehilangan orang yang kita kasihi, tentu kita semua merasa berduka, kita bersedih. Dan juga tentu yang kita pikirkan adalah istri dari almarhum, terlebih anak-anak dari almarhum. Bahkan tentu salah seorang anak yang masih kecil, Larry, dia belum terlalu memahami dan tahu akan apa yang terjadi dengan ayahnya. Ketika almarhum meninggal di Makassar dan sempat saya datang pagi, Larry dia asing main, ya, seakan-akan bahwa tidak terjadi apa-apa. Mukumbang masalio maningo. Tentu ini menjadi sebuah perenungan yang mendalam bagi keluarga, bagi Mama Tristan, dan juga bagi kakak-kakak dan semua keluarga. Kira-kira bagaimana untuk bisa memberikan pemahaman bagi si kecil ini, Larry, yang dia tahu bapaknya tidur, dia belum memahami dengan sungguh tentang kepergian dari ayahnya. Dan juga tentu dalam peristiwa beberapa hari terakhir, 53 awak kapal selam yang menjadi korban tenggelamnya kapal selam Nanggala 402. Berbagai berita-berita yang muncul, kisah keluarga, dan ada yang sempat viral di medsos, seorang anak dari yang menjadi korban yang sempat melarang bapaknya untuk pergi. Ya, nah lalu tutu iwi bawa tu papa anak. Ya, dan tentu masih banyak lagi cerita-cerita. Ada yang baru beberapa bulan menikah dan istrinya sedang mengandung anak pertama mereka. Dan tentu masih banyak lagi. Tentu yang kita juga pikirkan bersama ialah bagaimana dengan istri, bagaimana dengan anak-anak mereka. Namun itulah realitas yang terjadi dalam kehidupan kita bersama-sama. Kita berpikir bahwa tentu masih banyak hal yang akan dilakukan oleh mereka-mereka yang meninggal dunia, termasuk
orang tua saudara kita Bapak Tristan menjadi tulang punggung, menjadi harapan dalam kehidupan keluarga, mendampingi istri, mendampingi anak-anak dalam pendidikan, dalam pertumbuhan mereka. Istri tentu masih sangat mengharapkan dan merindukan. Dalam berbagai upaya yang telah mereka lakukan selama almarhum sakit, baik di Rantepau ketika harus dirujuk ke Makassar, segala upaya telah dilakukan oleh dokter dan para medis. Tetapi itulah yang terjadi. Tuhan sudah menyatakan kehendaknya bagi almarhum, batas hidup yang dia jalani dalam dunia ini. Demikian juga dalam bacaan kita pada siang hari ini, seorang Raja Daud, dia dipanggil, dia dipilih, dia dipakai oleh Tuhan dari seorang gembala menjadi seorang raja. Tentu banyak yang masih akan dilakukan, termasuk dalam hal bagaimana menggagas suatu rencana untuk mendirikan rumah bagi tabut perjanjian. Tetapi ternyata bahwa Tuhan punya rencana yang lain bagi rencana Daud. Firman Tuhan menjelaskan kepada Nabi Nathan tentang rencana Tuhan atas Daud dan keturunannya, menjelaskan tentang keberadaannya, bagaimana mengembara bersama dengan orang Israel dari satu tempat ke tempat yang lain. Tuhan terus menuntun dan memberkati di dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan baginya. Tuhan mengambil Daud, menyertai, bahkan bersama-sama dengan dia melenyapkan para musuhnya. Namun satu hal yang menjadi sebuah rencana Daud untuk mendirikan rumah bagi tabut perjanjian, mendirikan rumah bagi Tuhan. Tetapi ternyata bahwa ada rencana yang lain yang Tuhan mau nyatakan, bukan oleh Daud, tetapi oleh keturunannya. Karena itu firman Tuhan yang datang kepadanya bahwa ada rencana yang lain yang Tuhan sediakan, yang tidak harus dia yang melakukannya, dia yang membuatnya. Bukan Daud yang mendirikan rumah bagi Tuhan, tetapi ia yang membuat Daud dan Israel dapat diam dengan aman dan tidak ada lagi musuh yang menekannya. Dan Tuhan mengikatkan perjanjian kekal mulai dari Daud sampai keturunannya untuk selama-lamanya. Tuhan punya rencana, dia akan membangkitkan keturunan Daud yang akan diberikan tugas, diberikan tanggung jawab, diberikan hak istimewa oleh Tuhan untuk mendirikan rumah baginya. Tuhan mau membangun relasi untuk bagaimana dia mau menyatakan rencananya bagi Daud dan keturunannya. Membangun relasi sebagai bapa kepada anak-anak Daud, dan kasih setianya yang akan terus menuntun dan memberkati selama-lamanya. Firman Tuhan yang kita baca ketika batas waktu yang Tuhan anugerahkan bagi Daud untuk pergi mengikuti nenek moyangnya, Tuhan sendiri yang kemudian membangkitkan keturunan yang kemudian bahkan salah seorang anaknya Tuhan akan mengokohkan kerajaannya, dan dialah yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan.
Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan akan bersama-sama dengan dia. Bahkan Tuhan yang menjadi Bapa bagi anak-anaknya. Bahkan kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kasih Tuhan akan terus menuntun dan memberkati untuk rencana yang Tuhan sedang rancang. Bukan hanya dalam rangka membaik rumah Tuhan, tetapi juga untuk mengokohkan keturunannya sampai selama-lamanya. Dan itulah yang kemudian dinyatakan di dalam Yesus Kristus, yang disebut sebagai anak Daud, kerajaan yang kokoh, kerajaan yang kekal selama-lamanya. Kasih setia Tuhan sungguh-sungguh dia nyatakan, seperti yang dia sudah janjikan. Hubungan yang Tuhan nyatakan bagi umatnya sebagai Bapa dan anak, hubungan kasih sayang yang sungguh-sungguh dia terus menyatakan. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia sungguh-sungguh mengasihi. Kasih Tuhan yang sungguh nyata dia sudah nyatakan dalam Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, yang olehnya kita bersama-sama boleh menerima satu kehidupan yang kekal dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, Mama Tristan, Vira, Ato, dan Leri, tentu pergumulan yang berat yang sedang dialami atas kehilangan suami, kehilangan ayah. Mungkin kalian berpikir bahwa kalian telah kehilangan orang yang kalian kasihi, kehilangan pengayom, pelindung, harapan di tengah keluarga. Bagi anak-anak yang masih mengharapkan, mendambakan kehadiran ayah dalam keluarga, yang masih akan terus menuntun, akan terus mengarahkan dan membimbing anak-anak di dalam pertumbuhan, di dalam pendidikan. Itu tentu menjadi sebuah beban pikiran yang akan terus dialami oleh anak-anak di dalam kehidupan mereka. Tentu natang dua kumua mali solana na den paya ambeena, den pa tumatona, den pa papaana ke solaku. Sementara saya kehilangan ayah. Ya, tentu ini membutuhkan waktu untuk bagaimana bisa keluar dari sebuah pergumulan yang berat. Namun apa yang Tuhan nyatakan bagi Daud, bagi keturunannya, bahwa ia akan menjadi bapa bagi anak-anaknya. Bahkan ia berjanji dia akan terus menyatakan kasih setianya. Dia akan tidak pernah menghilangkan kasihnya dari tengah kehidupan anak-anaknya. Demikian pun bagi anak-anak, bahwa kalian kehilangan ayah, tetapi Allah akan menjadi bapa bagi kalian, akan terus menuntun, memberkati, akan menopang kehidupan di dalam perjuangan di bangku pendidikan, terlebih di dalam menjalani kehidupan bersama dengan ibu kekasih di tempat ini. Bahkan melalui keluarga dari berbagai pihak tentu tidak akan membiarkan kalian di dalam menjalani hidup ini. Yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan akan terus menopang dan menuntun kehidupan Mama Kristen dan anak-anak
dalam menatap masa depan yang Tuhan anugerahkan bagi keluarga di tempat ini. Roh Kudus kiranya terus menuntun dan memberkati sehingga tetap teguh dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Amin. Keluarga serta Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, keluarga akan menyampaikan kirim penghiburan sambil bersama-sama kita terus merenungkan akan firman Tuhan yang kita dengarkan, kita renungkan pada siang hari ini. Dipersilakan kepada keluarga yang pengakuan iman dari keluarga bahwa Allah peduli atas persoalan, atas duka yang sedang dialami keluarga.
persoalan, akan duka yang sedang dialami. Seperti bacaan kita tadi dengan kita bahwa Allah yang menjadi Bapa bagi anak-anak, kasih setianya tidak akan pernah meninggalkan mereka. Mari bersama kita berdiri. Mari bersama dengan segala orang yang percaya di segala tempat di sepanjang zaman. Kita menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Adik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan batin, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Keluarga serta Bapak Ibu sekalian, kita percaya bahwa meskipun duka cita melanda kehidupan seperti yang dialami oleh keluarga di tempat ini, tapi dengan iman kita akan terus mengatakan bahwa kemurahan Allah dan berkat Allah terus nyata dalam kehidupan kita. Dan saat ini ada kesempatan dinyatakan bagi kita untuk memberikan persembahan. Dengarkanlah firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi matanya. Sudah menang, indahnya saatnya kita jumpa di kota Firman. Indahnya saatnya kita jumpa di kota Firman. Sana bersama teman, kita nyanyi pujian merdu, duka terhapus penuh. Indahnya saatnya kita jumpa di kota Firman. Indahnya saatnya kita jumpa di kota Firman. Pada Bapa Pemurah benar. Pemburan akan disampaikan oleh paduan suara jemaat Rantepau. Dalam hal ini paduan suara gabungan kelompok 1 sampai 7. Diberikan kesempatan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, berdiri di tengah badai, dalam kekuatan
Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu setia menopang dan menuntun kehidupan kami, terlebih bagi istri, bagi anak-anak dari almarhum, bahwa sekalipun mereka kehilangan suami, kehilangan ayah, tetapi Engkau akan menjadi Bapa bagi mereka. Engkau tidak akan meninggalkan mereka. Engkau akan menyatakan kasih setiamu bagi mereka di dalam menjalani hidup yang Engkau masih anugerahkan bagi mereka. Tuhan, biarlah Engkau yang terus ada bersama-sama dengan mereka, menopang kehidupan mereka, memberikan kekuatan, memberikan hikmat bagi mereka. Terlebih bagi Mama Tristan dalam peran dan tanggung jawab sebagai ibu bagi anak-anak, sekaligus sebagai ayah bagi anak-anak, dalam menuntun mereka, dalam menjalani masa muda mereka, dalam menuntun ilmu di bangku pendidikan. Tuhan, berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan kemampuan. Biarlah sungguh-sungguh tetap dimampukan untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab peran di tengah-tengah kehidupan keluarga bagi anak-anak. Berkati anak-anak kekasih kami dalam kehidupan mereka, Tristan, Vira, Ato, dan Leri, di dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan. Terlebih bagi anak kekasih kami, Leri dalam masa pertumbuhannya, belum mengerti apa yang sedang terjadi dan dialami. Dan biarlah melalui keluarga, ibu, kakak, dan semua keluarga akan terus mendampingi pertumbuhan bagi anak kekasih kami ini. Biarlah suatu waktu ya Tuhan, dia boleh memahami apa yang sedang mereka alami. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi segenap rumpun keluarga di berbagai tempat, mereka yang tidak sempat hadir bersama untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Namun kami percaya bahwa kami boleh bersama-sama saling menguatkan, terlebih melalui ibadah via virtual saat ini. Kami percaya bahwa Engkau yang boleh mampukan kami bersama-sama saling mendukung, saling mendoakan, bahkan dari berbagai tempat. Kehadiran segenap rumpun keluarga, kehadiran jemaat, kehadiran sahabat dari berbagai tempat, sebagai bentuk kepedulian kami, kebersamaan kami, dan juga bersama-sama merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga di tempat ini. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu ya Tuhan, Engkau menyatakan bagi kami, persekutuan, penghiburan yang boleh kami alami, boleh kami nikmati pada siang hari ini. Iya Bapa di surga, sebentar jenazah almarhum Bapak Tristan akan dimakamkan di tempat yang telah disepakati keluarga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau yang campur tangan di dalamnya, Engkau yang memberkati kami semua. Biarlah proses pemakaman ini boleh berjalan dengan baik karena campur tangan Tuhan. Dan jikalau sebentar setelah kami beribadah bersama, setelah prosesi pemakaman selesai, ketika kami akan kembali ke tempat kami, ke rumah kami, baik yang jauh maupun yang dekat, Tuhan menuntun menyertai kami, tibakan kami dengan selamat sejahtera, dan biarlah nama-Mu yang tetap dipuji dan dimuliakan. Ya Bapa di surga, sekalipun di dalam duka yang sedang kami alami bersama, tetapi kami diberikan kesempatan untuk menyatakan tanda kasih kami, persembahan kami. Tuhan berkati semuanya untuk dipakai dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan Tuhan pun memberkati semua yang ada pada diri kami. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa mengelola segala berkat yang Tuhan selalu boleh menyatakan dalam kehidupan kami bersama. Ya Bapa di surga, ini doa kami.
Ini permohonan kami, ini syukur kami kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami, terima dengarkan kami. Semuanya kami persembahkan kepadamu. Melalui anakmu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami, Tuhan yang juga sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama sidang penghiburan kita bangkit berdiri. Di seberang sana pagi yang ceria bersama Tuhan selamanya. Berakhir sudah kerja di dunia, di seberang sana negeri bakar. Sana pagi yang ceria di dunia, di seberang sana negeri bakar. Di seberang sana kita berjumpa dengan kekasih yang telah menang. Senantiasa di seberang sana fajar cerah. Mama Tristan, Tira atau dan Leri, bahwa sekalipun orang yang dikasih telah meninggalkan, tetapi Allah tidak membiarkan dalam menjalani hidup ini Mama Tristan dan anak-anak, dan kita semua, kita percaya bahwa kasih setia Tuhan akan terus menuntun dan menopang kehidupan kita dalam menjalani suka duka kehidupan yang kita alami. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Roh Kudus tetap teguh, kau pemimpin umat-Mu. Silakan duduk kembali. Kekasih kita almarhum Bapak Victor Iwan Tapayungan atau Bapak Tristan, segenap majelis dan anggota Gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya almarhum Bapak Victor Iwan Papayungan. Tuhan menghiburkan segenap keluarga dan kita semua yang ditinggalkan. Amin. Demikianlah ibadah penghiburan saat ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta David Tiranda dan Saudara Paul Catra bersama seluruh kidung penghiburan yang menjadi penguatan bagi keluarga dan kita semua saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya
ungkapan bela sungkawa dari SMP Negeri 2 Rantepao. Kepada yang mewakili, dengan kasih saya persilakan. Salian jomai tomate kikuang kurre semanga laku pemandu acara tumben nak waktu berbicara saat ini. Situngan na ya tula bendang tote-mote la kepala sekolah ya apabila nasusi moto Buddha tu pasanang tengko tak na belan tampe iya moto na kami bendang tote-mote tabe lako mintu pendeta tabe lako toparenge tabe lako tomak perintah siapa tabe lako kita mintu solanasang tulimbong lang te tarampak maoy mata bendang kanindete belanna iya te totungara den nana kenalan SMP Negeri 2 Rantepao iya moto na kami bendang na indeten umuak kelei sang sakbu taluratu 20 nanan pasikola karwa kulona guru sola pegawan iya moto kikwa bendang kanindete nakwa kadangki sikdan tomaraku barakan way matan na belan na inde yambe takamasay solanasang membokok mo kikwa duka jomay keluarga besar SMP Negeri 2 Rantepao patok do dukakan way matangki belan na inde ambe takamasay solanasang membokok mo na kami te bendang tote-mote kikuwa makada tau iya mak rendenan tedong tau iya mak bulean bayi tapi kami tote-mote bendang sama kikuwa umpamarra rarabuku jomai keluarga besar SMP Negeri 2 Rantepao iya moto kikuwa bendang kan mapak di sholat keluarga nah indete kondi kada kikuwa dente apa kitangke apa dami tirai jomai sinna dami tirai jomai budanna sangadinna kumua iya mote tutanda kumua keluarga indete mapadi kami duka jomai keluarga besar SMP Negeri 2 Rantepao mapadi duka kan nalako anakku matoto papayungan tabe inde komito balu pesan guru-guru muna sekalipun ayahmu sudah tiada tapi jangan kendorkan semangatmu untuk meraih cita-cita raihlah cita-citamu setinggi langit semampu engkau jangan sungkan-sungkan meminta sesuatu kepada ayah ada ayah yang tidak kelihatan yang sanggup memberikan engkau apa yang kau minta. Siapakah dia? Dia adalah Yesus Kristus. Dan kepada ibu janda, jadilah kamu seorang ibu sekaligus seorang ayah untuk membimbing anak-anak yang sudah diberikan kepada kamu. Demikian ungkapan hati kami dari keluarga SMP Negeri 2 Rantepao. Kondi kamulah umpe kalandoi kalando kamu baga kalandoi kurusuna. Terima kasih kepada keluarga besar SMP Negeri 2 Rantepao. Selanjutnya, ungkapan hati dari keluarga sekaligus ucapan terima kasih yang akan diwakili oleh Bapak SL Tonapa. Kepada Bapak dengan kasih
Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota DPR yang terhormat yang sempat hadir, seluruh keluarga yang berduka, bahkan sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan. Walaupun kami dilanda duka cita yang sangat mendalam, oleh karena ditinggal pergi oleh seorang suami, ayah, saudara, anak, kekasih kami yang biasa kami sapa Iwan. Namun sebagai orang yang percaya bahwa apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga adalah kehendak Tuhan sendiri. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Pendeta bagaimana situasi kondisi daripada almarhum di masa almarhum dalam keadaan sakit. Keluarga sudah berupaya sedemikian rupa untuk mencarikan supaya almarhum bisa sehat kembali. Namun sekali lagi Tuhan yang berkata lain. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, atas nama Ibu Janda, anak-anak, dan seluruh keluarga yang berduka, kami menyampaikan rasa terima kasih kepada para dokter, para perawat di Rumah Sakit Elim, bahkan di Makassar, yang telah berupaya demikian rupa untuk bagaimana supaya anak kekasih kami ini dapat sembuh dari penyakitnya. Tetapi sekali lagi Tuhan berkata lain. Ungkapan yang sama kepada semua keluarga ketika almarhum mengembuskan napas yang terakhir di Makassar. Begitu banyak keluarga yang datang memberikan penghiburan. Bahkan majelis gereja di Makassar telah memberikan penghiburan. Kesemuanya ini kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya, ketika almarhum tiba di tempat ini, begitu banyak keluarga andai tolan yang memberikan simpati atas meninggalnya anak kekasih kami ini. Sampai 2 malam berturut-turut dari gereja Jemaat Rantepau telah memberikan penghiburan sebagai kekuatan bagi ibu janda, anak-anak, dan seluruh keluarga yang berduka. Dan akhirnya pada saat ini, di siang hari ini, penghiburan lagi diberikan untuk memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan almarhum. Kesemuanya ini kami sampaikan sekali lagi terima kasih atas penghiburan yang telah disampaikan. Dan kepada kita semua yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu tentang kehadirannya, simpatinya yang telah diberikan kepada keluarga dalam rangkaian acara ini, kami tak lupa menyampaikan banyak terima kasih. Dan tentunya di dalam pelaksanaan acara ini dari awal sampai selesainya pada hari ini banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tapi sekali lagi kami mengatakan kami mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan itu. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Dengan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih
atas segala simpati, atas segala sumbangan baik moral maupun material, dan mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya penguangan natura. Kepada yang mengambil bagian dalam penguangan natura, dengan kasih saya persilakan. Jadi begitu dah. Baru kan itu namanya mah kalau mau temui sampai dan terus sesuatu solanasang terangkot selangkit ma dokter si pakatan. Sudah nih, kamu kasih dulu kan? Oh, ya tahu. Mulai dari apa? 2 satu meja. Lo mau kami? Mulai dari sana. Baru ke Yami, baru ke Sendok dan orang tu lama lena. Ya. Ya, sih kan sudah ada. Ya. Oke. Baru ke apa nak? Dam paling. Orang Malaysia. Mas Sendok nanti ya. 10 juta pisang 10 bisa pisang 1.000 17.000 na sama kimoni ketemo 17 juta ito 17.500 pisang de 18 satu kali 18.500 19 dua kali 19.500 20 satu kali 20 dua kali 20 tiga kali. Bay marastan siapa di Pasadia Lomeboko, may pamita masambayan. Mang kamu kan nipedia iyo kuang, ulendui kada matoto, kada mi pakatana, mangka nasoyanan lengket maringami o kuang, tapi to semo, la umpedia ipakan kaleki, ulendui kande syawai, dusak ka amo dio tingayoki. Marandukan o kuang, anau lembi kan di syawai yate maading kani matoto uling kay katuan pa kamasyami labi ra ka opuang matoto lang kapatunganan si tarung na tusara opuang dari puga ulakote labi ra katujon na pa kaburusan kisorong mati kalengi kamu poisan itu mintu na to opuang lansangan na puang Yesu si mastorongan mati kalengi. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Yusniati Kuntu. Demikianlah rangkaian ibadah penguburan
almarhum Bapak Victor Iwan Papayungan. Untuk keterangan kita semua diucapkan terima kasih. Kita soal nasang, perjelas kita lakukan gereja Nina. Sebaya itu lako lelang gereja Nina, 5 gereja lama patuh. Pertama Inderan Tepao, Jemaat Tepao, kedua Karambe, 3 Panga, 4 Barana, nah Kalambe, berarti 5. Para mau tahu bersemangat. Nang sundun ya tupaka masyani kang gorebang unti kuina lamaru dindin batang kaleku angku tontong bang lumingka opuang angku tontong bang lumingka opuang. Jadi ada sumbangan na keluarga ngina batu persembahan 10 jome keluarga bisa terong 45 jemaat gereja. Jadi nakwa perwakilan jemaat Rantepao perempuan nih, jadi yang kisabi dako tolong tuh perwakilan dari jemaat-jemaat yang disebut supaya datang ke sini. Nah, pertama dari jemaat Rantepao. Jemaat Rantepao, kami mohon kesediaannya untuk menerima. Iya, terima kasih. Yang kedua, perwakilan dari jemaat Karambe atau majelis dari jemaat Karambe. Ya. Yang berikut dari jemaat Barana. Barana, perwakilan dari jemaat Barana. Dari jemaat Panga. Dan yang kelima, jemaat Bonding. Iya, pada motong jadi laku keluarga di kuala semangat dan naupak natontong buang matuang pasak itu bisa manasang siya kita soal nasang kuala semangat para Dente na pagen kebaru solana kena sa suluna ketemate lako kasih turusan tondok lami perangi mis sentarimay
kasih turusan kelompok 2 Rantepo, kasih turusan Reke Barana, kasih turusan kelompok Rantepo Kampung, kasih turusan kelompok Rantepo 3, kasih turusan Reke Kalambe, kasih tulisan Reke Kalambe, kasih tulisan Tabapanga, kasih tulisan Lamepanga, kasih tulisan Tondok.
Muhammad Tristan dan anak-anak segenap rukun keluarga, kita siapkan hati kita dalam melepaskan dan memakamkan jenazah almarhum yang kita kasihi. Sebelum kita mengantar jenazah ke beranak, mari kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Dalam duka sekalipun, kuasa kasih-Mu terus kami rasakan. Engkau Tuhan hadir dalam seluruh rangkaian acara prosesi ibadah pelepasan dan pemakaman jenazah almarhum yang kami kasihi, Bapak Victor Iwan Papayungan atau Bapak Tristan. Saat ini kami akan mengantar jenazah almarhum yang kami kasihi ke tempat yang sudah dipersiapkan oleh keluarga. Mohon pertolongan Tuhan melindungi menyertai kami dalam perjalanan, sehingga kami boleh sampai dengan selamat, dan di sana pun kami tetap menyaksikan kasih keluarga, secara khusus istri dan anak-anak, dalam melanjutkan menapaki hari ini, esok, dan seterusnya, dalam pengharapan kepada Allah Bapa yang akan selalu melingkupi kehidupan mereka, bahkan bagi ya Tuhan, kami sampaikan dalam nama Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sumber kekuatan, pertolongan, dan penghiburan yang abadi. Kami berdoa, berharap kepada Bapa di surga. Amin. Kita menang di penalti dengan nakal